Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan aku. Kenalin, nama aku Lily. Di video kali ini aku akan ngebahas film tentang seorang guru wanita yang ngebelain siswa yang selalu dibully di sekolahnya. Dan siswa yang ngebully itu sangat jahat dan ditakutin. Sampai-sampai guru yang ada di sekolah itu gak ada yang berani sama dia karena orang tuanya sangat berkuasa. Nah, biar gak penasaran, kita mulai aja ya ceritanya. Tapi sebelumnya aku minta tolong dong untuk like and subscribe video ini dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. So Simin diterima sebagai guru magang di SMA M Uyang yang terkenal tidak ada pembulian di situ. Di hari pertama kerja, Simin malah disuruh-suruh sama guru-guru senior yang ada di situ. Bahkan guru pria dan kepala sekolahnya selalu menggodanya. Simin berusaha bersikap manis di hadapan mereka. Tapi dia lampiaskan semua kekesalannya di kamar mandi dengan mengirimkan semua unek-uneknya kepada temannya. Nah, di hari pertama itu juga dia diberitahu kalau dia jangan macam-macam dengan murid yang suka membuli di situ. Cuekin aja gitu. Setelah jam kerjanya selesai, Simin langsung mampir ke toko milik ayahnya. Di situ ada tempat latihan tinju. Dia langsung mukulin samsak dan minta temannya untuk jadi sparring partnernya. Dari sini kita tahu kalau Simin itu ternyata bintang olahraga tinju yang sering mendapat medali emas. Di sini juga dia curhat ke temannya kalau dia mau menegakkan keadilan di sekolah yang ada pembulian itu. Nah, ketika mau pulang, Simin lihat ada topeng kucing. Dia langsung mencobanya. Ternyata lucu juga. Di hari kedua mengajar, Simin dengan semangatnya mengatakan kepada siswa kalau mereka harus bersikap adil. Dan siswa semuanya bertepuk tangan karena gembira. Karena ada guru yang mau berani di situ. Tapi ketika selesai mengajar, Simin melewati koridor. Dia lihat ada seorang siswa sedang mengintip temannya yang sedang disiksa. Dia ditendang, terus ditutup pakai kantong kresek hitam. Kan jadi gak bisa napas tuh. Simin langsung aja mau melarang siswa pembuli itu, tapi dicegah sama siswa yang ngintip. Katanya si pembuli itu kan anaknya penyandang dana di sekolah itu. Jadi deh Simin berpura-pura jalan. Pas si pembuli mau nendang temannya itu lagi. Jadi kan gak kena. Malahan si pembuli kena pukulan dari Simin. Terus Simin nyuruh siswa yang dibuli masuk ke kelas. Dan dia pura-pura lugu menanyakan si pembuli itu, apa perlu ke klinik? Keesokan harinya, siswa yang dibully kemarin yang ternyata bernama Jin Heong menemui Simin. Dia minta supaya Simin menolongnya menghadapi si pembuli yang ternyata bernama Han Sogang. Karena semua guru di situ tidak ada yang berani dengan Sogang. Bahkan dia disuruh untuk transfer aja ke sekolah lain. Terus Jin Heong cerita kalau dia pernah hampir mati dipukul dari belakang sama Sogang di sasana tinju. Dan dia sudah lapor polisi. Tapi biasa kan polisi malah belain yang punya uang seperti di negeri Konoha itu. Ketika Simin lagi serius dengerin curhatannya Jin Heong, tanpa mereka sadari ada 2 orang siswa memviralkan mereka. Hari berikutnya, Simin menemui Sogang yang sedang asik nge-vape ditemani temannya yang menjadi pesuruhnya itu. Simin datang untuk bicara dengan Sogang agar tidak membuli temannya lagi.
Tapi dia malah mengejek dan menakuti si Min dengan mengarahkan tinju ke muka si Min dan menyuruh si Min pergi. Ketika si Min masuk ke ruang guru, semua guru gempar karena ada berita tentang pembulian di sekolah itu. Ibu tiri Sogang yang seorang pengacara datang ke sekolah itu marah-marah karena tidak terima anak tirinya dilaporkan sebagai pembuli. Dia teriak-teriak, "Siapa yang laporin?" Dan si Min bilang kalau dia yang lapor. Jadi deh abis dia dimarah-marahin dan dia diujek-ujek kepalanya sama si ibu tiri Sogang. Di ruangan kepala sekolah, Sogang bahkan menendang kakinya kepala sekolah karena akan memecat si Min. Malam harinya, ketika si Min sedang duduk untuk makan pop mie di minimarket, Sogang datang sama teman-temannya. Dia mengancam si Min untuk jangan macam-macam lagi sama dia. Terus, ketika si Min mau pulang, dia nggak sengaja nabrak seorang pria. Dia marah-marah. Terus, si Min palanya diujek-ujek. Dia jadi mikir, begini ini yang dirasain sama Jin Hyong. Dia nggak bersalah, tapi dipukulin, dihina-hina, kayak dia sekarang. Akhirnya dia dapat ide gimana untuk bantuin Jin Hyong. Terus si pria ini ditendang deh sampai pingsan. Hehehe. Sementara itu Sogang sama gengsnya terlihat sedang main basket. Terus dia gak sengaja nyenggol sama grup lain. Sogang ngajak ribut. Jadi deh berkelahi mereka. Nah, ketika lagi berantem itu, si Min datang menghajar Sogang. Yang ternyata emang juga jago bela diri tuh anak. Tapi si Min datang dengan memakai topeng kucing tentunya. Dan di sini si Min bisa ngalahin Sogang. Dan dia seneng banget tuh. Keesokan harinya, sekolah heboh dengan berita Sogang telah dipukulin sama pria memakai topeng kucing. Ketika Sogang masuk ke kelas, dia ngamuk-ngamuk. Karena di meja kelasnya ada yang gambarin muka kucing ngalahin Sogang. Sementara itu di sasana tinju, sahabat si Min yang polisi menasehati kalau untuk mengatasi Sogang gak adil kalau dengan cara kekerasan. Akhirnya si Min berencana deh mau membakar topeng kucing itu. Tiba-tiba siswa yang waktu itu ngintip minta tolong kalau si Sogang itu sedang membuli si Jin Hyong dengan sangat kejam. Dan sekarang Jin Hyong ada di ruang biliar. Terus si Min pakai lagi deh topeng kucing itu. Tapi si cowok polisi itu nyuruh dia pakai jaket karena takut ketahuan identitasnya. Kalau dia itu kan sebenarnya cewek. Ketika sampai di tempat biliar, si Jin Hyong gak ada. Karena dia lagi disuruh beli kimbab kan. Jadi deh Simon ketemu Sogang. Terus mereka jadi saling pukul. Pas si Min hampir ngalahin Sogang, Jin Hyong datang bawa pisau yang diambil dari toko kimbab tadi. Langsung deh Jin Hyong dengan emosi nusukin pisau ke Sogang. Tapi si Min langsung mencegahnya karena si Min gak mau nanti Jin Hyong jadi masuk penjara kalau sampai pisau itu nusuk Sogang. Jadi di lengannya si Min kena pisau dan Jin Hyong teriak-teriak. Sementara itu si Min masuk rumah sakit karena harus dijahit lukanya itu. Dan ayahnya lihat ada topeng kucing. Lah, langsung aja tuh dia pakai. Terus nyariin Sogang ke tempat biliar. Dia malah dipukulin pakai bola biliar sama Sogang. Emang nih Sogang hebat juga tinjunya. Jadinya bapaknya si Min babak belur. Esoknya di sekolah, Sogang dan teman-temannya bikin teror. Mereka nyariin siswa laki-laki yang mukanya babak belur.
yang lengan kirinya luka. Karena gara-gara bapaknya si Min, mereka kira si topeng kucing itu ada 2 laki-laki. Terus Sogang kalap deh karena nggak nemuin siswa yang ciri-cirinya kayak gitu. Jadi dia ngancam akan bunuh satu siswa setiap harinya kalau nggak ada yang mau ngaku. Sementara itu, di ruang guru, Simin diberitahukan oleh guru senior bahwa dia akan dijadikan guru tetap. Wah, seneng banget tuh Simin. Terus dia masuk ke ruangan guru yang lagi kosong untuk telepon temannya kalau dia akan dijadikan guru tetap. Pas lagi nelpon itu, Sogang datang, ngancem dia mau membunuhnya. Tapi dia berubah pikiran, gak seru katanya. Makanya dia mau Simin bertanding tinju sama dia di perayaan sekolah. Ketika Simin ngajar di kelas, dia lihat bangkunya Jin Hyong kosong. Makanya Simin cek dari komputer. Ternyata Jin Hyong telah ngajuin untuk pindah. Jadi Simin datang naik ke rumahnya Jin Heong. Ternyata dia nemuin Jin Heong mau bunuh diri karena dia merasa gak berguna, gak bisa lindungi neneknya, dan dia udah nyakitin si pria kucing. Tapi akhirnya Simin bisa nyadarin Jin Heong. Dan mereka mau sama-sama ngadepin Sogang. Tibalah hari perayaan sekolah. Simin akhirnya bertanding di ring tinju melawan Sogang. Hampir semua siswa dan guru mendukung pria kucing. Bahkan ada siswa yang sengaja membuat topeng kucing, bukti bahwa dia mendukungnya. Ketika Simin mau masuk arena tinju, si Jin Heong datang. Dia sangat shock. Ternyata guru Simin itu adalah pria kucing. Di ring tinju kan hanya orang tertentu yang tahu kalau si kucing itu seorang wanita atau guru Simin. Makanya waktu tahu itu adalah guru Simin, semua kaget dan bersorak mendukungnya. Seolah dia pahlawan. Dan dengan pertarungan yang sengit, Simin akhirnya mengalahkan Sogang yang angkuh dan kejam itu. Dan di akhir kisah, Simin mengundurkan diri dari sekolah. Dan dia jadi guru untuk sasana tinjunya sendiri. Gimana ceritanya? Seru kan? Ternyata ada loh siswa yang suka ngebully kayak gitu. Bahkan guru-guru pada takut sama dia. Mudah-mudahan hanya ada di film ya. Nah, kalau kalian suka sama ceritanya, tolong dong like dan subscribe. Dan juga bunyikan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku lainnya. Dan tulis aja komentar di bawah. Nanti kalian mau diceritain apa lagi? Oke, sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.